Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara tergolong penulis handal. Tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial. Saat usianya genap 40 tahun, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 yang memiliki nama nasional Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Tinggi Taman Siswa, yang merupakan lembaga pendidikan diperuntukkan bagi para pribumi jelata untuk memperoleh hak pendidikan yang sama seperti bangsawan dan kolonial Belanda. Taman siswa memiliki 3 semboyan yang terkenal, yaitu Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ketiga semboyan itu jika diterjemahkan kurang lebih di depan memberi teladan, di tengah membangun kerjasama, dan di belakang memberi dorongan. Nama Ki Hajar Dewantara diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000. Ada beberapa asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah bahwa pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan ini menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya, menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan sebagai tempat persemaian, maka guru ibarat petani, siswa benihnya, dan sekolah sebagai ladangnya. Jika benih ditempatkan di tanah yang subur dengan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun benih itu kurang berkualitas, tapi dia dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Seperti halnya petani, sebagai guru yang menyebarkan benih, maka guru tidak bisa memaksakan tanaman padi tumbuh seperti tanaman lainnya. Tanaman padi tetap dengan padi, tanaman yang lain tetap tumbuh sebagai tanaman yang berbeda. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Hal ini berarti seorang guru tidak boleh memaksa, karena setiap siswa memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dan potensinya. Untuk itu pembelajaran harus berpusat pada anak. Seorang guru harus menghormati dan menghargai anak karena setiap anak unik dan istimewa. Untuk itu pendidikan penting berpusat pada anak. Seorang guru harus menghormati dan menghargai anak karena setiap anak unik dan istimewa. Perlu diperhatikan setiap kegiatan pembelajaran dan semuanya adalah untuk kepentingan dari anak itu sendiri. Pendidikan hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak guru. Menuntun di sini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Walau pendidikan hanya dapat menuntun, tapi faedahnya bagi tumbuh anak sangat besar. Tugas utama guru menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu Ing Arso Sungtulodo, di mana guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Seorang pendidik harus bisa memberikan teladan dan contoh teladan yang baik. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, kita harus bisa memberi teladan pada para siswa. Adapun tugas utama guru yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yaitu guru harus selalu menciptakan prakarsa dan ide. Guru selalu harus berada di tengah-tengah murid untuk bisa memberikan semangat, bisa memberikan wawasan pengetahuan di tengah-tengah siswanya, dan bukan sekedar memberi soal untuk dikerjakan. Tugas utama guru yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, di mana guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, juga menjadi motivator bagi siswa. Inilah tugas utama guru, yaitu sebagai motivator. Segala upaya yang guru lakukan harus berorientasi pada anak untuk mencapai merdeka belajar. Untuk pembelajaran yang berpusat pada anak, maka implementasi dalam pembelajaran saya ambil 3 di sini. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas dan memberi kebebasan cara belajar mereka sesuai dengan potensinya masing-masing.
Kedua, membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan agar siswa tidak mengalami tekanan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak merasa terpaksa dalam belajar dan menemukan kebahagiaan di akhir pembelajaran. Adapun implementasi yang ketiga, yaitu dalam proses pembelajaran harus senantiasa menanamkan nilai-nilai budaya agama dan budi pekerti, sehingga hasilnya bukan hanya intelektualitas, namun juga menghasilkan siswa dengan budi pekerti dan akhlak yang mulia sesuai dengan profil Pancasila. Demikianlah karya demonstrasi kontekstual strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai konteks diri murid dan sosial budaya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, karena semangat Bapak Ibu guru kunci kebahagiaan siswa. Pendidikan merupakan aset terbaik bagi pencerahan umat dan perubahan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.